Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana hari ini kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya dan selalu semangat khususnya dalam pembelajaran seni budaya, seni musik. Masih bab kemarin, bab 3 tentang musik tradisional ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih sama kompetensi inti. Ada KI 1, KI 2, ada kompetensi dasar, ada 1.1, 2.1 ya. Ini bisa dibaca sama Anda. Kita lanjut, masih kompetensi inti, ada KI 3, KI 4 ya. Kompetensi dasarnya ada 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4. Nah, ini silakan mungkin bisa dibaca sama Anda semuanya. Ya, oke, kita lanjut. Materinya yaitu tentang musik tradisional. Ya, ada pengertian musik, simbol musik dan nilai estetis, ada jenis musik dan fungsi alat musik. Sebenarnya masih lanjutan dari pertemuannya kemarin ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Materi hari ini yaitu masih sama, simbol musik dan nilai estetis. Ya, kita lanjutkan dulu. Di sini ada simbol musik. Ya, Bapak ulang ya, apa itu simbol musik? Sebenarnya kemarin sudah dibahas ya, kita baca kembali. Simbol musik, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam kelompok masyarakat. Keberagaman kelompok masyarakat di Indonesia tersebut berdampak pula pada keberagaman hasil kebudayaan. Salah satu hasil kebudayaan dari setiap kelompok masyarakat adalah seni termasuk musik. Yaitu simbol musik, kita lanjutkan. Masih tentang simbol musik. Musik seperti halnya cabang seni lain, sangat syarat dengan simbol-simbol tertentu yang berhubungan erat dengan makna tertentu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Simbol-simbol tersebut tampak pada karakter bunyi yang dihasilkan oleh instrumen-instrumen tersebut atau musikal, termasuk vokal, suara manusia. Secara musikal, simbol-simbol musik dapat tampak pada elemen-elemen di dalamnya, seperti tinggi rendahnya nada, ritme, dinamika, atau tempo. Yaitu ya, sebagai pengantar, kita akan lanjutkan. Nah, apa yang akan kita bahas itu masih tentang elemen musik ya. Elemen musik yang kemarin ada nada dan yang kemarin laginya ada ritme. Nah, hari ini kita tentang dinamika. Apa itu dinamika? Perubahan bunyi yang terdengar keras menjadi semakin lembut atau bunyi yang terdengar lembut menjadi semakin keras. Nah, ini yang harus Anda pahami. Sekadar gambaran, secara garis besar dinamik dibagi menjadi dua, ya. Ada dua bagian, yaitu, oke, kita simak. Nah, yang pertama ada tanda dinamik keras. Nah, tandanya yang harus Anda hafal, Anda pahami ada F. F yaitu forte, berarti keras. FF fortissimo berarti sangat keras. FFF berarti fortissimo assai, berarti sekeras-kerasnya. MF mezzo forte, setengah keras. Keterangannya di sini, batas antara forte dan fortissimo serta fortissimo assai relatif kecil karena di dalam musik vokal batas dinamik tersebut tidak dapat diukur dengan alat. Itu ya, yang pertama, bagian pertama. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Yang tadi itu bagian satu, tanda dinamik keras. Kita akan menuju bagian yang kedua. Masih tentang dinamika. Nah, bagian yang keduanya yaitu tanda dinamik lembut. Ini harus Anda hafal juga huruf P. Piano berarti lembut. PP pianissimo berarti sangat lembut. PPP pianissimo possible berarti selembut-lembutnya. MP mezzo piano setengah lembut. Keterangannya, batas antara piano dan pianissimo serta pianissimo possible relatif kecil karena di dalam musik vokal batas dinamik tersebut tidak dapat diukur dengan alat. Oke, itu ya. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Masih tentang dinamika, ya. Di sini ada perubahan dinamik. Perubahan dinamik dibimbing dengan penggunaan tanda atau sinyal atau istilah pada bagian lagu yang memerlukan perubahan. Tanda-tanda tersebut antara lain ada crescendo. Nah, di sini simbol crescendonya mungkin kalau di matematika seperti kurang dari ya. Oke, berarti di sini menjadi keras. Berarti awalnya lembut menjadi keras. Dan yang kedua ada decrescendo. Nah, ini simbolnya ya, kebalikan dari crescendo, berarti di sini menjadi lembut. Awalnya keras menjadi lembut. Oke. Nah, di sini ada lagi meja di pose. Berarti menjadi keras kemudian kembali lagi menjadi lembut dalam satu frase. Maksudnya,
mungkin di sini dalam satu kalimat frase awalnya lembut ya, terus jadi keras dan kembali lagi lembut lagi, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, contoh dinamika crescendo. Berarti dari lembut ke keras. Nah, di sini ada gambarnya. Pola birama 4/4. Ini basi birama 4/4 dalam bentuk tangga nada do sama dengan C. Oke, bila diangkakan nadanya, yang digambar nadanya adalah nada 2, 3, 4, dan 5. Ada 4 nada, ya. Nah, dibaca yang pertama itu adalah 2 itu re, 3 itu mi, 4 itu fa, 5 itu sol. Kalau dengan huruf D, E, F, G. Kalau kita mainkan ya, kalau kita mainkan itu berarti misalkan contoh D. Re, re, mi, fa, sol. Nah, itu contohnya berarti dinamika crescendo. Awalnya lembut. Re, re, mi, fa, sol. Itu crescendo. Jadi lembut menjadi keras contohnya. Oke, kita lanjut. Masih contoh dinamika yang kedua itu decrescendo, berarti dari keras ke lembut. Nah, di sini sudah ada pola birama masih 4/4 dalam bentuk tangga nada do sama dengan C, masih di natural ya. Bila diangkakan nada, nah di pertama di sini ada nada 4, F, F aksen 1, 4 titik di atas. Ya, itu nada tinggi. Fa, 3 itu mi, E titik di atas ya, E1 aksen 1. Terus ada re 2, mi 3 dan do 1. Re-nya juga masih titik di atas atau D1, mi-nya E1 dan do-nya C1. Maksud C1 E1 D1 itu F1 itu adalah nada tinggi. Ya, kalau misalkan ini nada naturalnya sini. Do, itu berarti nada tinggi fa, F1. Fa, mi, re, mi, do. Fa, mi, re, mi, do. Nah, itu. Jadi kalau dimainkan itu dari keras. Kalau misalkan dengan alat musik lain misalkan. Nah, ya. Oke, semakin dari keras jadi lembut, ya. Oke, mungkin itulah ya. Jadi dari keras ke lembut, suaranya tinggi itu ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Masih tentang dinamika ya, contoh yang lain, mezza di voce berarti menjadi keras kemudian kembali menjadi lembut dalam satu frase. Nah, ini sebagai contoh kalimat gambar bentuknya ya, notasi baloknya ya. Nah, di sini kalau saya mainkan pada birama 4/4 dalam bentuk tangga nada do sama dengan C. Bila diangkakan, nadanya ini adalah nada 1 semua ya. 1 titik di atas, nada tinggi. Dibacanya do. Dan dengan huruf C aksen 1, C aksen 1 dan seterusnya. Nah, tapi di sini ada garis lengkung ya. Nah, garis lengkung itu adalah disambungkan. Misalkan dari nada notasi yang satu ke nada notasi yang berikutnya, yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ada nada di sana nadanya sama tapi ada garis lengkungnya. Nah, ini disambungkan. Misalkan do panjang, tapi di sini menggunakan mezza di voce. Jadi harus dari lembut dulu. Do. Nah, itulah kurang lebih seperti itulah ya. Jadi awalnya keras, awalnya lembut, menjadi keras, baru lembut lagi. Itu mezza di voce. Oke, itu ya. Nah, itu yang harus Anda pahami pembelajarannya tentang dinamika ya. Semoga Anda bisa melakukannya ya, bisa dipraktekkan dalam bernyanyi. Kita akan menganalisis ya. Mari latihan. Latihannya di sini
Simbol musik juga dapat dilihat dari dinamika musik atau bunyi. Bagaimana kamu memaknai rangkaian bunyi yang awalnya terdengar lembut yang semakin lama semakin keras atau crescendo? Dan bagaimana kamu memaknai rangkaian bunyi yang awalnya terdengar keras tetapi semakin lama semakin lembut bahkan menghilang, yaitu decrescendo. Nah, di sini ya, yang harus Anda pahami, yang harus Anda isi itu adalah kesan, dinamika. Di sini ada kesan terhadap bunyi, ya. Kemarin kesan terhadap nada, kesan terhadap ritme, kita mencari kesan terhadap bunyi. Bunyi dari lembut dan semakin keras, ya. Itu crescendo, dan ada lagi bunyi yang keras dan semakin lembut, itu decrescendo. Apa yang harus Anda cari di sini adalah kesannya, ya. Oke, seperti ini contohnya. Oke, dari keras ke lembut. Itu, ya. Bagaimana kesan terhadap bunyinya? Yang pertama itu dari lembut ke keras. Dari lembut ke keras. Kalau yang dari keras ke lembut, nah itulah ya contohnya. Silakan kesan terhadap bunyi bagaimana menurut Anda masing-masing. Seperti itulah kurang lebih. Ya, oke. Nah, silakan kalau sudah nanti bisa ditulis kembali ya apa yang harus ditulis ya jawabannya. Nah, boleh diketik di Microsoft Word atau misalkan Anda diketik di buku catatan, nanti dipoto juga boleh silakan. Nanti kirimkan ke alamat yang sudah ditentukan. Nah, itu ya. Selamat belajar dan memahami. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lupa ya, tolong ya bantu dukung karya lagu Bapak dong ya. Judul lagunya Terharu Siswa atau Teriakan Hati Guru dan Siswa. Sengaja Bapak ciptakan diambil dari suara hati guru dan siswa yang ingin belajar bertatap muka langsung di kelasnya. Oke, itu ya, bantu dukung ya lagu Bapak yang sudah Bapak ciptakan untuk SMA 3 dan untuk semuanya. Bukan tak mampu untuk belajar di rumah, tapi akan lebih mampu belajar di sekolah. Oke. Semoga pandemi ini, virus ini akan berakhir dan kita akan berjumpa kembali dalam berkreasi untuk menciptakan sebuah prestasi. Amin. Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, itu ya. Nah, jangan lupa ya, diklik subscribe-nya, like, dan komennya juga. Jangan lupa ya, itu ada judul lagu Terharu Siswa, linknya ya. Sebenarnya Bapak sudah menciptakan Terharu Siswa, ada lagi 7 langkah cuci tangan, hidup sehat, kuningan bebersih, dan semantika selalu bisa. Boleh Anda lihat dan boleh di like, di komen, dan di subscribe ya. Untuk mendukung karya Bapak sebagai persembahan untuk sekolah SMA 3 ya. Dan semoga lagu ini bisa inspirasi untuk semuanya. Oke, terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.